Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya tentang review aplikasi pengenalan pola batik Trenggalek menggunakan deteksi tepi sobel dan algoritma gamis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arin Desefrila, NPM 173. Sini akan menjelaskan tugas dari mata kuliah pengenalan pola A untuk nilai UTS. Masalah dari paper yang saya review adalah bagaimana cara merancang sebuah aplikasi pengenalan pola batik berdasarkan motif menggunakan algoritma gamis dan menentukan tipenya dengan metode tepi sobel. Tujuannya yaitu untuk menentukan jenis motif batik sehingga dapat diketahui apakah citra yang diuji merupakan nama dari motif batik tersebut, serta menguji kekuatan atau keakuratan aplikasi yang digunakan. Untuk metode penelitiannya ada 3. Yang pertama itu tentang algoritma gamis, lalu ekstraksi ciri statistik, dan yang terakhir ada deteksi tepi sobel. Algoritma gamis adalah penentuan jumlah gerombol yang ingin dibentuk, kemudian menentukan objek sebagai sentroid awal yang biasanya dilakukan secara random. Selanjutnya menghitung ukuran jarak dari masing-masing objek ke sentroid. Setelah objek masuk pada sentroid terdekat dan membentuk gerombol baru, sentroid baru ditentukan kembali dengan menghitung rata-rata objek pada sentroid yang sama. Jika masih ada perbedaan dengan sentroid yang sudah dibentuk, maka dilakukan perhitungan kembali sentroid baru. Lalu untuk ekstraksi ciri statistik adalah tahapan mengekstrak ciri atau informasi dari objek di dalam citra yang ingin dikenali atau dibedakan dengan objek lainnya. Ciri yang telah diekstrak kemudian digunakan sebagai parameter atau nilai masukan untuk membedakan antara objek satu dan lainnya pada tahapan identifikasi atau klasifikasi. Di sini menggunakan ekstraksi ciri main untuk menentukan nilai akhirnya. Lalu deteksi tepi sobel. Operator ini mengambil prinsip dari fungsi Laplacian dan Gaussian yang dikenal sebagai fungsi untuk membangkitkan HPF. Kelebihan dari operator sobel adalah kemampuan untuk mengurangi noise sebelum melakukan perhitungan deteksi tepi. Operator sobel menempatkan penekanan atau pembobotan pada piksel-piksel yang lebih dekat dengan titik pusat jendela, sehingga pengaruh piksel tetangga akan berbeda sesuai dengan letaknya terhadap titik di mana gradien dihitung. Lalu dari data uji coba di batik Trenggalek, di sini ada 5 jenis. Yang pertama ada jenis alen-alen, lalu ada getar pecut turonggo yakso, lalu batik ombak pantai perigi, batik parang cengkeh, dan terakhir batik serpak sergung biji mentimun. Di sini ada skenario uji coba. Tabel pertama ini hasil dari skenario uji coba data training. Tabel kedua adalah skenario uji coba data testing, dan yang tabel ketiga adalah hasil uji coba dari skenario-nya. Dari data training di sini kita masukkan 3 batik pada setiap tepi. Nah, itu dapat 3 batik pada setiap tepi pada setiap tipe. Dengan total keseluruhan data training ada 15 jenis batik. Semuanya diambil gambarnya dengan jarak yang berbeda. Skenario pertama dengan jarak 20 cm, skenario 2 30 cm, skenario 3 40 cm, dan skenario 4 jaraknya 50 cm. Lalu pada uji coba data testing, di sini di setiap jenis batik ada 2 foto gambar. Jadi totalnya ada 10 jenis batik dengan skenario pengambilan gambar yang sama dengan pada data training. Lalu pada hasilnya dari 10 foto atau 10 jenis batik yang sudah diuji, ditemukan bahwa pada skenario 1 dengan pengambilan jarak 20 cm terlalu dekat, sehingga tingkat keberhasilannya hanya 70%. Pada skenario kedua, hasilnya paling akurat dan pola yang dihasilkan tidak tercampur dengan batik jenis lain,
sehingga tingkat keberhasilannya 90%. Untuk skenario 3 dan 4, tingkat keberhasilannya sama, yaitu 80%, karena jaraknya lumayan jauh sehingga pola yang diambil itu hampir mirip dengan jenis yang lainnya. Nah, untuk kesimpulan dari jurnal yang saya review adalah keakuratan dalam pengambilan data pada aplikasi yang dibuat adalah dengan jarak 30 cm, dan dengan demikian dapat menentukan batik yang diuji termasuk jenis yang mana antara jenis alen-alen, getar pecet turonggo, yakso, lalu batik ombak pantai perigi, batik parang cengkeh, dan yang terakhir batik serpak serbu biji mentimun. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.